Adegan diawali dengan seorang petugas bank yang membawa mobil yang berisikan uang untuk dikirim ke salah satu kota yang ada di Amerika. Namun di tengah perjalanan, mereka singgah dulu ke toko donat. Akan tetapi ketika para petugas akan kembali ke mobil, mereka pun ditodong oleh para sekelompok bersenjata. Alih-alih ingin melawan, para petugas ini kalah cepat dengan para kelompok bersenjata. Akhirnya, para petugas bank pun matot. Setelah adu tembak dengan petugas bank, perampok ini akhirnya membobol mobil yang berisikan uang. Namun dengan waktu yang singkat, para polisi pun akhirnya berdatangan. Mereka pun adu tembak. Setibanya di base camp, mereka akhirnya membawa mobil berangkas petugas bank tadi. Entah ada maksud apa mereka membawanya. Tenang, ini baru awal. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Nick yang berprofesi sebagai polisi. Namun setibanya di rumah, si Nick ini kaget. Ternyata ada istrinya yang bernama Maria yang sedang mengintipnya. Si Maria pun bertanya dari mana saja si Nick ini semalam. Si Nick pun membantahnya bahwa dia hanya di kantor saja. Si Maria pun tidak begitu percaya kepada si Nick. Dan pada akhirnya dia pun menunjukkan isi chatnya yang berisi sedang sibuk dengan bondon-bondon Cilembangnya. Si Maria yang tampak emosi dan rasa kecewa, dia pun memutuskan untuk pergi ke rumah bibinya bersama kedua anaknya. Kemudian si Nick yang sedang pusing, tiba-tiba dia menerima telepon yang dimana dia mendapatkan kabar bahwa ada perampokan di dekat toko donat. Sesampainya di lokasi, si Nick pun melihat anggota perampok yang sudah matot. Dia pun menanyakan ke rekan-rekannya. Si Nick pun keheranan. Para perampok ini sangat cerdas dan terorganisir dalam eksekusinya. Dia pun menanyakan ke rekannya, apakah mobil yang dibawa perampok ini berisikan uang? Setelah mengintai para polisi, si botak Bosco pun memberitahu si Merryman bahwa para polisi ini para mantan gangster, terutama si Nick. Dia pernah membunuh salah satu pelaku kejahatan. Keesokan paginya, si Nick bersama rekan-rekannya membahas perihal para perampok yang kemarin dan menyelidiki latar belakang mereka. Tiba-tiba si Michael memberikan foto yang dimana ia menduga dalang dibalik perampok ini si Merryman. Si Nick akhirnya menanyakan rekan-rekan si Merryman yang bernama Jiggy Hopbrow dengan nama aslinya Donnie, yang ternyata dia hanya seorang pelayan di salah satu bar di pertigaan. Sesampainya di bar, si Nick melihat di mana ada si Donnie yang sedang beres-beres dan tampak akan tutup.
Kemudian sinik ini memesan wedang jahe. Dia pun basa-basi dengan si Doni. Tak lama dia pun pergi. Singkat cerita, si Doni yang tampak terbangun, akhirnya dia disapa oleh sinik yang tampak sudah asoy-asoy. Tak lama si Doni pun keluar kamar. Dia pun akhirnya diinterogasi oleh para rekan-rekan sinik. I think y'all got me confused with somebody. All right, girls. Time to go. Akhirnya sinik menunjukkan foto si Doni bersama si Merryman. Dia pun menanyakan ada hubungan apa si Doni ini dengan para kru si Merryman ini. So tell me, hanging out in that crew, that's what the likes of you for. You listening? Fuck the stadium. Akhirnya si Doni ini jujur bahwa dia hanya seorang pengemudi saja, tidak lebih. That's what I do. That's it. Sinik pun kembali menanyakan kenapa si Merryman ini merampok mobil box yang isinya kosong. For shit like this, please just let me the fuck go. Well, I thought I was relatively convincing. Lalu sinik menanyakan kembali kapan si Doni ini bertemu dengan para kru si Merryman. Dia pun menjelaskan bahwa pada malam itu dia dihampiri oleh salah satu temannya yang bernama Markus dan memperkenalkannya kepada rekan si Merryman yang bernama Bosco. Okay. You ready to roll, Ray? Si Doni pun bercerita bahwa si Merryman ini baru keluar dan bebas bersyarat dari penjaranya 8 bulan yang lalu. Where'd you meet him? It was in Carson at the... Pada esokan paginya, si Doni bersama si Bosco akhirnya sampai di rumahnya si Markus. Dia pun akhirnya bertemu dengan si Merryman. Hey. Where you from? Hawthorne. Si Merryman yang sedang makan, ia pun bertanya tentang si Doni ini. You can drive, huh? Tak lama, dia pun memperlihatkan kehebatannya mengendarai mobil di hadapan si Merryman. Kemudian si Doni ini pun memberitahu ke sinik bahwa setelah diterima oleh si Merryman, 2 minggu kemudian dia langsung diajak merampok di salah satu bar dekat stadion. Count is on. Let's just call it quits while we're ahead. We're trading up. Singkat cerita, paginya si Doni ini dijemput oleh si Merryman bersama teman-temannya entah mau kemana. Akan tetapi ketika melewati bangunan yang tinggi, ternyata si Merryman ini menjelaskan bahwa dirinya bersama krunya akan merampok di bangunan yang tadi yang ternyata bank terbesar di kota itu. Si Merryman pun memberitahu bahwa bank ini banyak yang mencoba untuk merampok, akan tetapi selalu gagal dikarenakan penjagaannya yang ketat. Every Secret Service agent in 53 one has got past the line. Gonna rob it. Di sisi lain, sinik bersama krunya sedang menyelidiki latar belakang para anggota si Merryman. Kemudian si Michael menjelaskan bahwa si Merryman bersama teman-temannya itu si Lepox pernah menjadi militer, yaitu spesialis peledak. Sementara itu si Merryman pernah di angkatan laut yang ditugaskan sebagai spesialis serdadu perang. Dan keduanya lulusan terbaik. Sinek pun kembali menjelaskan bahwa si Merryman ini pernah merampok. Namun pada saat itu dia mengalami kesialan. Di balik si Merryman di penjara, para perampok lainnya muncul dan tingkat eksekusinya sangat mulus dan canggih. Singkat waktu, malam pun tiba. Si Merryman bersama krunya memulai rencana untuk merampok bank. Dia pun menyuruh si Doni untuk menjadi pengantar makanan di salah satu warung seblak terdekat.
that. Dan paginya si Doni ini masuk mengantarkan pesanan seblaknya. He's good, let him in. He's fine. Setelah mengantarkan pesanannya, dia pun tampak masuk ke toilet yang dimana ia menyimpan seblak lainnya di atas plafon. Kembali ke si Merryman, dia pun menjelaskan bahwa bank ini sangat tinggi dalam pengawasannya. Ia pun memberitahu bahwa mobil lapis baja tempat pengiriman uang ada di belakang bank yang sangat kecil kemungkinan masuk ke sana. Every millimeter of it covered by. Dia pun memberitahu bahwa ada kendala ketika akan membawa uangnya, yang ternyata uang di sana terdaftar nomor serinya. Dan ketika salah satu uang tersebut hilang, maka uang lainnya akan diketahui oleh para petugas di sana. That cash, no matter where they are in the world, Namun si Merryman memberitahu bahwa dirinya bukan menargetkan pecahan uang baru, akan tetapi menargetkan uang lama yang otomatis akan dihapus nomor serinya. Dan ketika dihapus, dia memberitahu bahwa uang itulah tujuannya. get shot out to the shredder. It's all destroyed. And get out clean. No, nobody's looking. Sorenya si Nick yang tampak membeli jas, dia dihampiri oleh si Doni yang tampak masih kesal. Dia pun memberitahu bahwa dia bersama si Merryman akan merampok pada hari Jumat. When's this happening? I don't know yet. All I can tell you is Friday. Better wear your best. Di sisi lain, si Merryman bersama krunya bersiap-siap untuk merampok. Plans, Dan? Yeah. Tak lama, akhirnya mereka sampai di salah satu bank. Get down on the ground! Go! 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 Listen up! We are here for money! Si Merryman pun akhirnya meminta manajer bank tersebut untuk menelpon polisi dan meminta uang tebusan. Dollars in unmarked helicopter. Call in, tell them we are on. It's on the bank. Stand down. What are you doing, Merriman? Di sisi lain, salah satu kru si Merryman ini bersiap-siap untuk meledakkan bom. Is that who I think it was? Yeah. Namun si Nick mulai tersadar dengan kejadian barusan bahwa dia mengira si Merryman bersama krunya kabur lewat saluran air. Akhirnya dia menerobos masuk. Relax, they're not. You gotta move. Are you okay? Lalu dia melihat lubang yang dimana lubang tersebut mengarah ke saluran air. Horsepower won't set. Singkat waktu, si Merryman bersama si Lopex akhirnya menyamar menjadi petugas bank. Mereka akhirnya masuk dan melanjutkan operasi perampokannya. 2.2? Yep. Namun di sisi lain, si botak Bosco mulai bersiap-siap untuk mematikan listriknya yang mengarah ke bank. Silverback, this is horsepower, man. Namun tak disangka ternyata si Doni ini sudah ada di dalam kotak yang berisikan uang. Dia pun memberitahu si Bosco bahwa dia sudah masuk ke ruangan pemeriksaan uang. Si Bosco pun akhirnya memadamkan listriknya. Go ahead and take 10. Luigi. Come on. Si Merryman pun menyuruh si Doni untuk mengaktifkan radar perusak sensor CCTV. Akhirnya si Doni pun keluar untuk memasukkan uangnya ke dalam kotak yang berbeda, yang dimana kotak tersebut sudah dipersiapkan. Namun para petugas menyadari bahwa di ruangan pecahan $100 ada yang tidak beres. Akhirnya salah satu petugas memeriksa ruangan tersebut. Get down, get down. Hey, man, we gotta get. Dan ketika petugas itu menelpon petugas lainnya, si Lopex mengaktifkan radarnya. Akhirnya petugas tersebut pergi untuk menemuinya. The cafeteria, go ahead and get. It's taking too long. A few minutes.
Di sisi lain, si Doni yang masih memindahkan uang, dia mempunyai waktu yang singkat untuk membereskannya. Si Merryman pun memberitahu bahwa para petugas mulai datang. Si Doni pun akhirnya tak diketahui, yang ternyata ia masuk ke dalam saluran udara. Thing, man? Yeah, we're good. There's nothing back. Make sure we're good, all right? Copy that. Singkat cerita, si Nick yang tersadar, dia pun mulai mencari keberadaan para kru si Merryman ini. In Grand, request a code 5. Kembali lagi ke si Doni, ia pun akhirnya kembali memberikan pesanannya ke si Mbak yang memesan seblak esok hari. Honey, but that just took too damn long. Namun ketika akan keluar, petugas sempat curiga dengan si Doni ini. I don't know what to tell you. Oh, get out of here. Bye. All right. You boys are good to go. Si Merryman yang lolos dari pemeriksaan para petugas, dia pun akhirnya pergi ke tempat di mana ia dengan para krunya berkumpul di tempat pembuangan sampah. Kembali lagi ke sini bersama krunya, mereka melihat si Doni yang sedang berjalan menuju ke temannya. Akhirnya mereka pun membawanya. It sounds good. Burned. He's done. Si Merryman yang menyadari bahwa dia sudah diketahui oleh si Nick, akhirnya mereka pun pergi. What's going on? Corridor's backed up. Namun di tengah jalan, kru si Merryman ini terjebak kemacetan. Eyes on suspect. You see that? What is that? Fuck back up. Okay. Mereka pun menyadari bahwa di belakang itu adalah si Nick. Akhirnya mereka pun bersiap-siap untuk pergi. Come on, Buzz. Cuff him up. Si Nick pun akhirnya keluar untuk mengepung si Merryman ini. Namun ketika akan mengintai, kru si Nick yang bernama Buraco ini matot, yang dimana ia ditembak oleh si Merryman. Akhirnya mereka pun adu tembak. Moving. Go. Fuck. Namun di tengah pelarian, si Lopex ditembak oleh si Marcus, yang dimana ia sudah bersiap-siap. Si Nick yang melihat si Merryman pergi, dia pun akhirnya mengikutinya. Namun di tengah jalan, si Nick ini tertembak. Si Nick pun akhirnya membalas tembakannya ketika si Merryman ini melompat pagar. Di tengah menahan rasa sakit, si Merryman ini mencoba bertahan. Si Nick yang menyadari si Merryman ini sudah sekarat, dia pun akhirnya mencoba menangkapnya. Namun ketika akan menangkapnya, dia pun terpaksa menembaknya. Akhirnya si Merryman ini matot. Singkat cerita, ketika kembali ke mobil si Nick, dia pun kaget bahwa si Doni ini sudah kabur. Dia pun kembali ngecek mobil yang dipakai si Merryman, yang dimana mereka hanya membawa kertas sampah. 10,000 of them.